Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfandi, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Prodi D3 Keperawatan Angkatan 2020. Di video kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Informasi. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yang pertama, startup, yang kedua, e-government, yang ketiga, penelusuran informasi, dan yang keempat adalah keamanan sistem komputer. Untuk lebih jelasnya, maka simaklah video ini sampai akhir. Nah, materi pertama kita adalah startup. Apa sih itu startup? Nah, menurut Paul Graham, startup adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Secara umum, startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Adapun karakteristik dan perkembangan startup di Indonesia. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari $100.000 per tahun, masih dalam tahap berkembang, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, biasanya beroperasi melalui website. Perkembangan bisnis startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan menggembirakan. Setiap tahun bahkan bulannya, banyak founder atau pemilik startup baru bermunculan. Menurut dailysocial.net, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Beberapa startup yang berhasil di Indonesia. Yang pertama, Gojek. Perusahaan jasa transportasi online ini pertama kali didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Gojek merupakan salah satu contoh bisnis startup dengan pertumbuhan sangat cepat dan telah menjadi unicorn di Indonesia. Perusahaan startup ini bergerak di bidang transportasi online, telah berhasil mengubah gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia dengan menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Yang kedua, Bukalapak. Perusahaan rintisan ini pertama kali dilaunching pada tanggal 10 Januari 2010 oleh Ahmad Zaki yang juga sebagai founder dan CEO PT Bukalapak saat ini. Bukalapak adalah salah satu marketplace atau pasar jaring terbesar dan terpopuler di Indonesia. Perusahaan startup Indonesia ini menyediakan fasilitas penjualan dengan sistem customer to customer, di mana semua orang dapat membuka toko online secara gratis. Kemudian, pemilik toko online dapat melayani pembeli di seluruh Indonesia, baik dalam bentuk satuan maupun partai besar. Di Bukalapak, pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli atau menjual berbagai produk baik bekas ataupun baru. Yang ketiga, Tokopedia. Secara resmi, Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2018 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Bersama dengan Bukalapak, saat ini Tokopedia telah berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan Tokopedia, maka semua orang, baik individu ataupun brand besar, dapat membuka dan mengolah toko online secara gratis. Tokopedia adalah startup teknologi pertama di Asia Tenggara, berhasil memperoleh pendanaan investasi sebesar $100 juta. Dan yang keempat, Tiket.com. Tiket.com merupakan startup Indonesia yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta api, hotel, tiket konser, dan lain-lainnya yang berbasis di Jakarta. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada bulan Agustus 2011 oleh Wemas Agus Setiawan, Dimas Suryaya Putra, Natali Ardianto, dan Michael Gary Undarsa. Pada awalnya, perusahaan rintisan dicetuskan oleh Wenas Agus Setiawan dengan membeli domain tiket.com, lalu mengajak beberapa temannya untuk merintis situs pemesanan tiket pesawat dan kereta api. Tiket.com pada saat ini telah membuktikan sebagai salah satu situs booking online yang terpercaya di Indonesia. Nah, kita sudah masuk pada materi kedua, yaitu e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi, sehingga akuntabilitas meningkat. Adapun tujuan, sasaran, dan manfaat pembangunan e-government. Tujuannya,
meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Untuk sasarannya, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintahan serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Dan untuk manfaatnya, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat berbasis komunitas, informasi yang lebih berkualitas. Adapun peringkat pengembangan e-government di dunia dan di Asia Tenggara. Di dunia, yang pertama Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Jerman, Italia, Estonia, Yordania, Australia, Cina, dan India. Untuk di Asia Tenggara sendiri, yang pertama itu Singapura, pendekatan teknologi informasi terintegrasi. Yang kedua, Thailand, kebijakan strategis teknologi informasi. Yang ketiga, Brunei, menuju masyarakat berbasis elektronik. Dan yang keempat, Malaysia, multimedia super koridor. Nah, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu penelusuran informasi. Bagaimana sih informasi yang ada di internet? Bagaimana mencari informasi yang efektif dan efisien? Bagaimana mencari informasi lain yang berhubungan dengan topik saya? Informasi yang di internet itu sangat luas. Susah mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun bentuk-bentuk informasi yang ada di internet. Teks atau full text, indeks atau abstrak, suara atau lagu, gambar atau foto, perangkat lunak, video atau film, game, animasi, data statistik, formula, katalog perusahaan, katalog produk, dan berita. Nah, strategi penelusuran informasi yang ada di internet. Pada saat Anda membaca sumber informasi atau menelusuri dari beberapa search engine terkemuka, hal yang Anda perlu perhatikan adalah yang pertama, istilah dan kata kunci yang digunakan untuk menentukan subjek yang dicari. Yang kedua, gunakan boolean logic and, your, and not, atau near. Yang ketiga, karakteristik masing-masing search engine. Yang keempat, penggunaan tanda baca dan kata kunci. Yang kelima, penampilan hasil penelusuran, penampilan hasil atau download, serta pencetakan hasil. Yang keenam, hubungi website-website terkemuka yang berkaitan dengan e-journal, virtual library, online public access catalog, masing-masing perpustakaan terkemuka, portals, meta search engine, dan lain-lainnya. Nah, berikut beberapa search engine yang tersedia. Pertama itu Google. Kekuatannya memiliki basis data yang sangat besar, memiliki kemampuan pencarian melalui bahasa tertentu, memiliki link yang mampu menelusur ke website lain yang tercantum dalam direktorinya. Direktori disusun berdasarkan kategori subjek tertentu, membuka basis data Google Indonesia, dimulai dari pendekatan umum, populer memberikan hasil peringkat yang sangat baik, memiliki kemampuan menelusur informasi khusus yang bersifat ilmiah. Namun ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu tidak ada pemenggalan kata dan tidak sensitif terhadap kasus yang dicari. Yang kedua itu adalah Yahoo. Kekuatannya memiliki basis data yang besar, memiliki kemampuan untuk mencari dari berbagai bahasa, memiliki fasilitas newsgroup,
yang besar dan umum digunakan, memiliki fasilitas email gratis yang dapat menampung sampai dengan 4 MB, memiliki direktori web untuk berbagai bidang, memiliki fasilitas messenger yang sangat user-friendly. Kelemahannya, informasi yang diperoleh sangat umum, kurang dapat mengantisipasi penelusuran dengan permintaan khusus. Nah, kita sudah memasuki materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu keamanan sistem komputer. Apa sih itu keamanan sistem komputer? Nah, menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut beberapa ancaman keamanan komputer, pengamanan sistem komputer, motif-motif serangan pada sistem komputer, tips keamanan pada sistem komputer. Ancaman keamanan komputer yang pertama itu virus. Virus ini terbagi menjadi dua, virus email dan virus phone. Yang kedua itu internet worms. Yang ketiga spam. Yang keempat Trojan horse. Yang kelima spyware. Untuk pengamanan sistem komputer itu ada 4. Yang pertama pengamanan fisik, yang kedua pengamanan, yang ketiga pengamanan data, dan yang terakhir pengamanan jaringan. Motif-motif serangan pada sistem komputer itu bisa jadi finansial, dendam, iseng, ataupun sebagai pekerjaan, publikasi pribadi ataupun komunitas, kebanggaan atau untuk kepuasan diri sendiri, politisi. Nah, untuk politisi ini masih jarang, dan lain sebagainya. Nah, adapun tips keamanan sistem komputer. Pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang kelima, auto update dengan software patch. Yang keenam, backup data secara reguler. Yang ketujuh, hindari booting dari disk USB disk. Yang terakhir, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Untuk video pembahasannya cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu di perkataan maupun di perbuatan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan menutupnya dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.